Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, satu informasi update lagi yang bakal kita bagi ke kalian semua adalah salah satu mobil pickup truck double cabin yang selama ini udah banyak warawiri di Indonesia juga, yang di luaran sana sudah banyak spy shotnya, yang sebelumnya ditemukan spy shotnya dan sekarang malah sudah diperkenalkan edisi terbarunya. Nah, edisi sebelumnya mobil ini keren, nanti bakal kita tunjukkan juga, dan ini adalah edisi terbaru daripada Ford Ranger yang pada saat diuji tes di jalanan sana, ini kalau kita lihat lampunya benar-benar berubah daripada edisi mobil atau edisi double cabin si Ford Ranger sebelumnya. Lalu kemudian gambar kedua juga, ini adalah yang kabinnya bukan double kabin ya, dia cuma satu kabin tapi ada space setengah di bagian belakangnya kayak kabin mobil truk yang raksasa itu, ada tempat tidur di bagian belakangnya, tapi ini bukan buat tempat tidur sepertinya. Nah, ini adalah Ranger juga nih, kelihatan dari depan malah tulisannya Ranger. Termasuk ini lampunya nih, kalau kita lihat ya, lampunya udah pakai DRL LED untuk bagian luarnya yang membentuk pola yang kelihatan keren, garang ya, kelihatan keren, keren dan garang. Nah, ini kalau kita lihat luar biasa bosku. Nah, ini adalah termasuk gambar yang sempat beredar juga mengenai si Ford Ranger, dan akhirnya ini menjadi gambar yang diumumkan di awal-awal tentang Ford Ranger. Ini nggak kelihatan mukanya seperti apa, hanya lampu LED DRL-nya sama seperti pada awal gambar tadi yang kita tunjukkan, dan ini memberikan kesan yang apa ya, adventure banget, yang mobil petualang karena ini posisinya diambil di atas air. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah Ford Ranger edisi sebelumnya, dan kalau kita lihat memang edisi yang ini aja udah kerennya minta ampun bosku. Ini udah gagah dan garang, khas mobil Eropa lah ini. Kalau kita lihat yang edisi lama ya, kita ulas sedikit. Di bagian bawah ada front under garnishnya ya, lalu kemudian ada protektor ya, protektor untuk bagian mesinnya, termasuk untuk radiator bagian bawah. Ada fog lamp di kiri kanan yang sepertinya udah Pro G, lampu utamanya Pro G, lalu kemudian ada LED DRL-nya juga di bagian luar. Tapi yang ini lampunya agak pipi bosku. Yang paling saya suka adalah aksen atau bentuk ala-ala front bumper yang ada di bawah sini yang ala-ala besi. Tapi kalau kita lihat, ini sepertinya bukan besi, ini adalah material plastik sama seperti yang ada pada bagian over fendernya. Dan kalau kita lihat nih, over fendernya juga kelihatan keren. Saya paling suka over fender yang terpisah dari bodi yang bentuknya bulat kayak gini, karena memang kelihatan lebih lebih manis aja kelihatan ketimbang over fender yang built-in body. Nah, side stepnya, lalu kemudian velgnya, bannya udah pakai yang ban semi off-road ya. Dan memang sangat cocok nih mobilnya kalau misalkan menggunakan ban yang seperti itu. Tinggal ditambah offset agak keluar dikit, tapi yang ini udah agak keluar sih. Ini membuat mobil ini menjadi lebih garang dan lebih maco kalau misalkan kita pakai di jalanan setiap hari. Nah, di spionnya disematkan lampu sen juga di situ, dan spionnya mesti retractable, dan intinya itu keren bosku. Nah, sampai pada akhirnya nih kita bandingkan ya yang ini dengan yang ini. Menurut kalian bagusan mana bosku? Edisi yang lama yang modelnya kayak gini atau yang kayak gini? Saya kok ngelihat edisi yang ini lebih keren dengan adanya front bumper yang ada di bagian bawah ya. Ini kelihatan mobil ini nggak perlu lagi dimodifikasi bagian depannya untuk membuat mobil ini kelihatan lebih garang. Kalau yang ini, harusnya sih dibuat terpisah ya, antara bumper bagian atas dengan bagian bawahnya. Cuman kalau kita lihat yang ini lebih modern sih, mirip-mirip F150 kalau nggak salah, apa sih, FT atau F150 kurang lebih. Si abangnya ini yang kelasnya lebih di atas daripada mobil ini. Nah, ini kalau kita lihat lampunya udah proyektor, ada dua proyektor di sini, fog lamp di bawah proyektor juga, lalu kemudian LED DRL pada bagian luar. Dan untuk bagian bawahnya tetap ada front bumper juga. Lalu kemudian seperti yang kiri kanan di towing ya, pada saat mobilnya pengen ditarik. Dan ada tulisan Ford di depan atau logo Ford di depan yang kelihatan besar, termasuk di bagian bawah Ranger. Nah, di sini ini kalau kita lihat ya spionnya, spionnya sepertinya ada kamera di sini. Kiri kanan ada kamera dan di atas ada roof rail. Nah, di atas ada roof rail mengingatkan saya pada Nissan Navara. Nah, di sini belum ada roof rail, yang ini udah ada roof railnya. Seingat saya, mobil double cabin yang pakai roof rail di atas tuh Nissan Navara. Nah, kalau ini pakai berarti termasuk dengan mobil ini pula dah. Nah, ini kalau kita lihat ya, cuman kalau kita lihat dengan model kayak gini, ya agak cupu sih, mesti banyak diganti ban MT atau
ya ban MT dengan tapakan yang lebih lebar sehingga memang lebih proper untuk mobilnya. Ya kayak gini lah. Ini kelihatan lebih maco ketimbang yang ini. Nah, lalu kemudian dari sisi agak samping nih kita lihat ya, untuk bodi agak sampingnya memang berubah dari edisi sebelumnya nih kalau kita lihat ya. Tapi berubahnya nggak banyak. Kurang lebih masih sama untuk bodi samping bagian pilar pintu baris pertama dengan baris keduanya itu masih kurang lebih sama. Yang berubah tuh bagian depannya, benar-benar berubah. Nggak tahu ini all new atau facelift, tapi berubahnya cukup banyak ya. Nah, termasuk di bagian belakang nih kalau kita lihat ada side stepnya juga, velgnya ya cukup oke sih untuk motifnya dan dia warnanya sepertinya monoton. Nah, itu di sisi samping, lalu kemudian ini dari sisi samping sebelah kiri. Ini bisa kita lihat dari sini ya. Keren ya. Mobil ini akan sangat asik untuk dipakai off-road bosku. Dipakai jalan-jalan sambil dipakai off-road juga nih mobil. Akan sangat nyaman pastinya. Nah, ini full stepnya, lalu kemudian velgnya. Keren. Wah, keren bos. Keren, keren, keren. Nah, di sisi samping lebih keren lagi nih kalau kita lihat ya. Sama seperti yang saya bilang tadi, untuk pilar pintunya kurang lebih masih common part dengan edisi sebelumnya. Cuman garis bodinya yang berubah nih. Ada garis bodi di bagian bawah, cuman bentukannya masih kurang lebih sama. Di sini kelihatan lebih jelas lagi roof rail. Oh, pakai shark fin anten sepertinya ya. Nih. Lalu kemudian di bagian belakang di baknya ini kelihatan lebih proper lagi dengan tambahan pemanis di bagian atasnya. Ada semacam bar gitu yang dipasang di bagian atas ya, kurang lebih berfungsi sebagai roof rail lagi ya, tapi bukan roof, ini bak rail lah intinya. Nah, nih. Cuman di sini over fendernya dia lebih kecil ya ketimbang yang terpisah ya. Ini lebih kecil daripada edisi sebelumnya. Nih tipis aja di bagian samping. Yang menarik lagi di sini ada footstep untuk kita naik dari sisi samping. Ya kalau misalkan mobilnya parkir full di bagian belakang, nggak perlu kita nginjek ban untuk naik ke atas. Naiknya dari sini. Nah ini detail yang fungsinya ada, dan warna hitam di bagian sini membuat bodi mobilnya juga kelihatan lebih lebih gagah ya, lebih kelihatan lebih maco aja kalau misalkan di bagian bawah sini warna hitam. Nah kayak gitu. Lalu kemudian untuk baknya yang ini sudah ada penutupnya, di bagian belakang ada emboss ya. Ranger sangat besar di sini. Wheel track 4WD. Berarti di kiri kanan ada footstepnya ya, termasuk di bagian belakang sini, di bagian bumper belakangnya. Dan kalau kita lihat di belakang sini, ini kuncian untuk baknya, lalu kemudian ada tuas untuk buka pintu bak, buka tutup baknya. Nggak tahu ini kamera mundur apa enggak, tapi ada sensor parkir nih. Ada sensor parkir termasuk hook buat towing ekstra, apa sih istilah extra cabin atau apa ya, yang di bagian belakang biasanya di luaran sana tuh banyak ya kayak gitu. Nah intinya dari sisi belakang mobil ini kelihatan keren juga, lampunya berubah dari sebelumnya juga, dia bentuknya agak meliuk-liuk ke dalam ya, bentuk B terbalik ini, bentuk E, kalau yang di sebelah kanan bentuk B. Lampunya mesinnya udah pakai LED semua, dan ini wah, buat kalian yang selama ini kepincut sama Isuzu MU-X, mesti mempertimbangkan yang ini juga bosku. Nah ini bagian belakang ya, sensor parkir malah ada 6. Bagian sebelah kanan 3, di bagian sebelah kiri 3 lagi. Komplit banget di mobil. Wah, ini biasanya sensor buat cornering. Jadi kalau misalkan dipakai off-road, yang sisi-sisi samping itu nggak mentok sama mobilnya. Nah untuk lampunya di sini aksennya hitam, lalu kemudian di sini lampunya pakai LED sepertinya. Kita belum ketemu langsung ya, karena memang belum masuk di Indonesia juga nih mobil. Tapi kalau masuk di Indonesia, wah nggak tahu nih harganya berapa. Nah untuk interiornya juga dibuat mewah bos. Ini interiornya dibuat mewah, cuman ya jangan-jangan pada saat masuk ke Indonesia dipangkas lagi tuh, kayak misalkan si Isuzu MU-X yang masuk cuman yang 1900 cc, lalu kemudian beberapa featuresnya nggak sesuai dengan ekspektasi, karena kita udah ngelihat mobil-mobil di luaran sana yang diproduksi untuk mobil yang sama, itu kok beda yang masuk ke Indonesia.
Nah ini transmisinya manual nih, bisa kita lihat ya. Manual sepertinya dengan 6 percepatan. Manual dengan 6 percepatan itu, wah kita udah bayangin mobil ini bisa cepat bos. Dan kalau kita lihat untuk head unitnya mengingatkan saya sama Wuling Almas. Di bagian bawah ada AC-nya, tapi di bagian head unitnya juga bisa diatur untuk pengaturan AC-nya. Nah ini termasuk, ini ada gambar joknya yang ada dalam kabin nih. Blower AC, lalu kemudian harusnya di atas ini soft. Di bawah sini harusnya materialnya soft juga, ada tempat penyimpanan kecil, ada tempat penyimpanan besar yang ada di bawah lagi. Lalu kemudian di bagian samping sini ada lock unlock yang dia modelnya tombol bos. Dia modelnya tombol, bukan lagi tek-tek gitu. Blower AC-nya besar juga. Lalu kemudian untuk armrestnya di sini bahannya soft touch bagian sebelah kiri ya, dengan jahitan asli. Joknya materialnya kulit sih harusnya ya. Ini bisa kita lihat. Tapi yang ini sepertinya trim paling rendah, dia bahannya fabric. Ya manual sih, bukan matic. Ada cup holder. Lalu kemudian setirnya cukup asik pastinya untuk digenggam ini setirnya. Sebenarnya cruise control kalau di Indonesia sih sebelah kiri audio switch steering, lalu kemudian cruise control bagian sebelah kanan, biasanya seperti itu. Biasanya kalau mobil-mobil Amerika malah cruise controlnya ada di tuas tuh. Nah, nih lalu kemudian di sini ada locknya juga, model tombol untuk bagian driver dan power window pada bagian trim pintu. Di bagian atas, nah ini spion tengahnya masih yang model kletek-kletek gitu, jadi ini yang versi atau trim yang rendah, karena kalau yang termewah dia sepertinya harusnya udah pakai yang itu ya, udah pakai yang elektrokromatik. Nah ini yang pakai elektrokromatik, ini yang tipe paling mahal sepertinya. Nah di sini kelihatan ya jahitannya asli dengan bahan soft touch, di bagian setirnya juga jahitan asli, bagian sini juga soft touch dengan jahitan asli. Nih head unitnya sama seperti yang tadi, kurang lebih ya. Lalu kemudian transmisinya otomatis ya, dengan tuas yang model kayak gini. Cup holder 2, di sini wireless charging, ada USB slot charging, dan AC-nya terintegrasi termasuk dengan head unitnya. Nah joknya yang ini materialnya kulit dengan jahitan asli. Nah ini yang komplit bos. Ini yang benar-benar komplit. Nah di sini kalau kita lihat ya lampu, lalu kemudian di bagian sebelah kiri sih harusnya wiper. Ada airbag pula, ya pastinya safety-nya juga cukup lengkap. Ada grip di bagian pilar masing-masing di sebelah kanan dan kiri, itu udah dilengkapi dengan grip, memudahkan kita untuk naik turun ke mobilnya. Nah ini untuk head unitnya bisa 360 kamera, jadi bisa melihat segala sisi daripada mobilnya nih. Nah ini, wah keren juga nih mobil, teknologinya mantap juga ya. Nah ini wireless chargingnya, lalu kemudian untuk slot chargingnya, slot untuk USB-A dengan USB-C itu bisa, atau tinggal diletakin handphonenya. Kalau handphonenya support buat wireless charging, maka di sini bakal ngecas dengan sendirinya. Keren ya. Nah lalu kemudian untuk joknya, ini yang trim mewah nih, wheel track ya, yang mewah. Joknya materialnya kulit dengan semi bucket gitu. Headrestnya ada 3 untuk bagian belakang, 2 untuk bagian depan ya. Ada armrest pula di sini, termasuk untuk ke seat beltnya udah komplit semua nih. Wah keren sih ya, pakai electric parking brake. Lalu kemudian ini untuk switch 4x4 nya sepertinya. Trim pintunya mewah bos. Di bawah sini ada aksen, ini sepertinya buat buka pintunya ya, di bagian bawah sini ya, tuas untuk buka pintunya. Wah unik nih mobil, semoga nih masuk ke Indonesia nih. Nah ini adalah tampilan untuk yang warna lain ya, yang di bagian belakangnya udah dipasangin palang besi. Dan ya ini sepertinya tampilan standar, velgnya two tone dengan muka yang masih sama dengan yang warna kuning tadi, tapi yang warna kuning ini atau warna orange ini ya, ini lebih keren sih kelihatannya, lebih maco aja bosku. Nah itu update kita tentang Ford Ranger, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik silahkan ditunggu ya mobil ini masuk ke Indonesia, karena si Ford Everest kan kemarin udah dites, harusnya yang masuk dengan muka yang kayak gini juga dong, biar lebih fresh dan lebih baru aja gitu kan. Nah itu update-nya, makasih dan mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.